Operasi Senter Sejarah. Dipersembahkan oleh Mafia Gedang. Keseruan keluarga, penuh misi dan edukasi. Selamat datang di sesi hari ini. Kita punya materi yang menarik sekali. Operasi Senter Sejarah. Ini bukan kayak buku sejarah biasa gitu ya? Bukan. Ini lebih ke cerita petualangan anak-anak. Ada Mas Al, Ade El, dari keluarga unik namanya Mafia Gedang. Nah, cerita ini dipakai untuk menjelaskan peristiwa G30 SPKI di Indonesia. Pendekatannya beda banget. Iya, unik ya, Mafia Gedang. Oke. Betul. Jadi sumber kita ini kan bentuknya rangkaian cerita bergambar. Kelihatannya sih memang ditujukan buat keluarga atau mungkin anak-anak yang lebih muda ya. Pakai metafora misi rahasia gitu untuk bahas topik sejarah yang ya kita tahulah lumayan kompleks dan sensitif. Kompleks dan sensitif, betul. Ada beberapa bagian cerita nih yang bakal kita telusuri bareng. Iya, kita lihat gimana narasi ini dibangun. Oke, jadi gimana ya, misi kita hari ini tuh untuk membedah cara cerita ini membingkai G30 SPKI. Kita lihat alurnya gimana, terus pesan utamanya soal ingatan sejarah, soal kepahlawanan, dan nah ini nih yang relevan banget sekarang, bahaya hoax. Hoax ya, selalu jadi isu. Iya kan? Sedikit konteks aja mungkin ya. G30 SPKI itu kan merujuk pada peristiwa kompleks tahun 65. Ada upaya kudeta, penculikan jenderal, pergolakan politik besar di Indonesia. Nah, gimana cerita anak ini menyajikannya? Mari kita mulai. Dan ini pasti menarik nih buat Anda yang mungkin lagi cari cara lain buat belajar atau malah ngajarin sejarah yang berat gitu. Atau ya sekedar penasaran aja gimana sih sebuah narasi bisa membungkus peristiwa sulit kayak gini jadi sesuatu yang lebih mudah dicerna. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya. Ini kan dimulai setelah misi mereka yang sebelumnya Operasi Suara Waktu. Si Mas Al sama Ade El ini nemu petunjuk. Di mana? Di pisang mainan warisan Ayah Gedang. Pisang mainan, ya ampun. Iya, ada tulisannya gini, kalau mau tahu soal malam yang bikin para pahlawan begadang, tanya sama yang paling berkilau, Mama Emas. Wah, langsung kerasa ya, nuansa detektif ciliknya gitu. Nah, penggunaan teka-teki kayak gini memang cerdas sih. Apalagi ditambah karakter kayak Mama Emas, deskripsinya aja udah imajinatif banget kan? Rumahnya penuh pernak-pernik berkilau, wangi kue jahe. Itu cara efektif buat narik anak-anak masuk ke topik yang mungkin awalnya kedengeran seram. Benar. Sejarah jadi kayak petualangan ya, bukan pelajaran yang kaku. Betul. Rusak namanya si berisik. Reaksi Mama Emas itu, wah gimana ya, cukup mengharukan loh. Dia ingat itu punya temennya, seorang guru hebat katanya. Ada momen personal yang tiba-tiba muncul gitu. Nah, justru momen personal itu yang jadi pintu masuknya. Mama Emas mulai buka cerita nih. Dia ngomong soal malam di akhir bulan September. Tentang adanya kelompok jahat yang gak suka cerita berbeda, maunya semua cerita sama persis. Menyamakan cerita ya? Iya, di sini sisi berisik, walkie-talkie rusak itu kayak jadi simbol yang kuat gitu. Simbol suara atau cerita yang coba dibungkam. Menarik banget loh gimana benda sehari-hari bisa dikasih makna simbolis sedalam itu di cerita ini. Lalu muncul lagi metafora senter sejarah. Gunanya apa? Kata Mama Emas buat menerangi cerita-cerita yang sengaja digelapkan. Pesannya itu loh kena banget menurut saya. Mengingat bukan untuk marah, tapi untuk belajar. Nah, itu dia. Saya rasa ini titik balik penting buat Mas Al sama Ade El. Mereka jadi lebih paham gitu. Tujuan misi ini sebenarnya apa? Betul sekali. Itu kan langsung nyambung ke esensi kenapa sih kita belajar sejarah ya kan? Bukan buat melestarikan dendam atau marah-marah, tapi buat metik hikmahnya. Cerita ini secara sadar banget mengarahkan pembacanya ke pemahaman, ke pembelajaran. Bukan sekedar membangkitkan emosi soal tragedi masa lalu, ada usaha membangun kebijaksanaan di sana. Dan anak-anak ini langsung klik gitu. Mereka sadar perannya bukan cuma main detektif-detektifan, tapi jadi pahlawan penjaga cerita. Mereka sampai janji loh mau jaga si berisik dan pelajarannya. Serius itu? Dijaga beneran? Iya, walkie-talkie itu dapat tempat khusus di markas mereka, di atas tumpukan komik. Malah punya kata sandi baru, terangi cerita. Keren ya, gimana komitmen itu bisa dibangun lewat simbol-simbol tadi. Keren. Peralihan yang mulus itu dari petualangan jadi pemahaman misi. Nah, sekarang gimana ceritanya masuk ke penjelasan spesifik soal G30 SPKI-nya? Biasanya kan bagian ini yang paling menantang ya buat disajiin ke anak-anak. Nah, disinilah bagian Ayah Gedang yang turun tangan. Itu dipicu pertanyaan polos Ade yang soal foto pahlawan di dinding rumah mereka. Mukanya sedih gitu kan fotonya. Ayah Gedang langsung nyeletuk. Itu korban malam yang sangat kelam, Dek. Malam G30 SPKI. Oke, langsung to the point ya Ayah Gedang ini. Iya.
Dan dia cerdik juga, dia pakai analogi yang nyambung banget sama identitas keluarga mereka, si mafia gedang itu. G30 SPKI digambarkan sebagai peristiwa pengkhianatan internal. Pengkhianatan internal ya. Ibaratnya kata ayah gedang, kayak ada anggota mafia kita yang tiba-tiba berkhianat, mau ambil alih markas besar. Nah, analogi ini kan menyederhanakan konsep yang lumayan rumit ya, kayak kudeta atau perebutan kekuasaan internal gitu. Mungkin ada resiko penyederhanaan berlebih sih, tapi ya untuk target audiensnya, ini cara yang efektif buat ngasih gambaran awal. Tapi apakah analogi mafia berkhianat ini cukup kuat ya buat gambarin tragedinya? Soalnya Ayah Gedang juga langsung menekankan bagian paling parahnya. Mereka menculik para jenderal kita, para pemimpin paling hebat di markas. Oke, jadi detail pentingnya masuk. Iya, pas itu Mas Al langsung nyambung. Dia ingat pelajaran sekolahnya soal jenderal yang diculik dan lubang buaya. Jadi ada koneksi juga ke fakta sejarah yang mungkin udah pernah didengar anak-anak. Dan narasi Mama Emas di bagian lain cerita ini juga memperkuat itu. Dia bilang, itu malam di mana para petinggi TNI Angkatan Darat kita diculik dan dibunuh secara keji. Para jenderal ini disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang gugur karena fitnah dan usaha pemberontakan. Oke. Jadi posisi naratifnya jelas banget ya di sini. Para jenderal itu korban heroik dari sebuah tindakan keji yang dipicu oleh fitnah. Nggak ada ambiguitas dalam penggambaran ini di dalam cerita. Sempat ada selingan lucu tapi juga penting nih. Si ADL nanya polos banget. Diculik, kenapa? Apa jenderalnya nggak mau mandi sore, mah? Pertanyaan anak-anak kadang gitu ya, bikin senyum tapi juga bikin mikir. Kata anak zaman sekarang itu, hoax. Wah, langsung pakai istilah hoax. Keren juga ya Ayah Gedang. Iya kan? Ini dia kuncinya. Ayah Gedang terus nekenin, karena berita bohong itulah, para jenderal yang baik hati itu diculik. Reaksi Mas Al nunjukin dia paham bahayanya. Oh, bahaya juga ya hoax itu. Bisa sampai ada yang jadi korban. Ini ngeri sekaligus penting ya pesannya. Penting banget sih. Cerita ini secara eksplisit banget mengaitkan tragedi sejarah sebesar G30 SPKI dengan bahaya misinformasi atau hoax. Pelajarannya jadi terasa, wah relevan banget hari ini di zaman serba digital kayak sekarang. Betul. Ini kayak megang cermin ke masa lalu terus bilang, lihat nih, ini loh bahaya nyata dari berita bohong. Ini kan jadi memunculkan pertanyaan reflektif ya buat kita semua. Sejauh mana sih kita waspada sama hoax di sekitar kita? Gimana caranya kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan malah ikut jadi masalah? Pertanyaan bagus tuh. Dan kesadaran akan bahaya hoax ini langsung dikaitkan lagi ke peran anak-anak tadi. Mama Emas ngerangkul mereka, bilang, karena itulah tugas pahlawan penjaga cerita seperti kalian adalah memastikan semua orang tahu cerita yang benar. Agar tidak ada lagi korban karena berita bohong. Misinya jadi terasa punya bobot moral yang kuat banget ya. Betul. Dan klimaksnya tuh ada di 3 pelajaran inti yang dirangkum Mama Emas dari peristiwa G30 SPKI. Khusus buat keluarga mafia gedang. 3 petuah praktis gitu. Apa aja tuh 3 pelajarannya? Jadi yang pertama, solidaritas keluarga. Harus kompak, jangan mau dipecah belah. Slogannya mafia gedang harus solid. Ini kan soal persatuan internal ya, tapi bisa kita tarik maknanya ke skala yang lebih luas juga. Komunitas, bangsa gitu. Masuk akal. Terus yang kedua? Kedua, hargai pahlawan. Caranya gimana? Bukan cuma upacara doang katanya. Tapi jadi anak baik, rajin belajar, cinta negara. Ini bagus nih menghubungkan penghormatan sejarah dengan aksi nyata sehari-hari. Jadi sejarah nggak terasa jauh gitu. Oke. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini yang paling zaman now banget. Saring sebelum sharing. Mama Emas bilang, di era banyak hoax gini, mafia yang cerdas, maksudnya kita semua ya, harus cek dulu kebenaran berita sebelum nyebarin. Jangan ikut menyebar fitnah. Ini pesan literasi media yang kuat banget tapi dibungkus dalam cerita keluarga. Luar biasa sih menurut saya, gimana pesan sepenting ini bisa disampaikan dengan cara yang begitu mengena lewat narasi ini. Benar-benar 3 pilar penting ya. Solidaritas, menghargai sejarah lewat tindakan positif, dan literasi media. Saring sebelum sharing. Ini intisari yang bisa kita ambil banget dari cerita ini. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, ini bukan cuma cerita anak-anak biasa ya. Tapi refleksi juga buat kita semua. Bagaimana Anda nih yang lagi dengerin menerapkan 3 hal ini dalam hidup? Nah, itu dia. Cerita pun sampai pada resolusinya, misinya dinyatakan selesai. Iya. Ayah Gedang bilang misi operasi Senter Sejarah berhasil. Pelajaran utamanya, di balik sebuah tanggal, ada sejarah kelam yang memberi kita banyak pelajaran berharga. Respon Mas Al yang hormat, siap Don, pelajaran diterima. Itu nunjukin pesannya nyampe gitu. Ada semacam penutup yang memuaskan. Dan ditutup dengan kata sandi baru yang spesifik buat misi ini. Diucapin bareng-bareng sama mereka. Sejarah diingat, hoaks dilibas. Wah, keren banget ini kata sandinya. Keren ya, ngena banget.
Merangkum dua tema utama cerita, pentingnya memori sejarah dan perang melawan disinformasi. Padat banget maknanya. Terakhir, Ayah Gedang ingatin lagi soal nilai keluarga, harta paling berharga, terus ditutup sama seruan khas mereka. Mafia Gedang, solid. Jadi ditutupnya dengan hangat dan megasin lagi identitas unik keluarga ini. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Ya, kita udah lihat bareng-barang gimana operasi Senter Sejarah ini memakai petualangan keluarga Mafia Gedang buat ngebahas G30 SPKI. Fokusnya kelihatannya bukan pada detail kronologis yang rumit ya, tapi lebih ke pelajaran moralnya. betul. Pentingnya ingat sejarah itu untuk belajar, bukan buat marah. Terus menghargai pahlawan, dan terutama, ini yang paling ditekankan kayaknya, waspada bahaya hoaks dengan prinsip saring sebelum sharing. 3 petuah mama emas tadi, solidaritas, hargai pahlawan, saring sebelum sharing itu intinya banget. Dan peran Mas Al sama Ade El sebagai pahlawan penjaga cerita itu menarik ya. Mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang mendengarkan. Di tengah banjir informasi dan potensi hoax yang kita hadapi tiap hari, gimana caranya kita bisa ngambil peran serupa? Gimana kita bisa jadi penjaga cerita yang benar, jadi penyebar informasi yang bertanggung jawab, ya minimal di lingkungan kita masing-masing lah. Menarik. Bagaimana Anda mempraktekkan saring sebelum sharing itu secara nyata, setiap hari? Sesuatu untuk kita renungkan bersama mungkin Novia ya. Gedang, keseruan keluarga penuh misi dan edukasi.